Dan bayangin ya, ketika ribut di masjid itu sama-sama saudara ribut, sama-sama muslim. Jadi kalau mungkin yang di sana teriak Allahu Akbar, di sini teriaknya sama juga Allahu Akbar. Lo memang satuluran gitu. Ini satuluran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube channel saya Pra Muslim. Apa kabar sahabat Pra Muslim? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya akan menayangkan video penjelasan dari Ustadz Syafiq Rizal Basalamah pada saat diwawancarai di TV One tentang kajiannya yang dibubarkan oleh rombongan GP Ansor ataupun Banser. Saat menceritakan kejadian itu, Ustadz Syafiq Rizal Basalamah sempat menangis. Seperti apa untuk videonya? Mari kita simak. Jadi sebenarnya gini, teman-teman Surabaya itu sejak waktu yang lama ngomong, Ustadz kapan Ustadz lama nggak pernah tablik akbar nih, kita mau masuk Ramadan nih Ustadz. Seperti itu. Subhanallah, ana ada jadwal ke Ternate di hari Jumat pagi. Akhirnya saya sampaikan teman-teman, ana insya Allah mau ke Surabaya. Fadlan kalau mau bikin kajian. Akhirnya mereka rapat, bismillah Ustaz, insya Allah kita bikin tablik akbar. Dan akhirnya, ya sudah. Ketika mereka menyampaikan itu, ana siap. Temanya juga sudah dibuat ya. Mereka berkaitan dengan hari akhir, hari pembalasan. Ya. Tujuannya ya untuk memberikan semangat teman-teman memasuki bulan Ramadan gitu. Dan ketika mereka mengatakan insya Allah tablik akbarnya di masjid Salam, karena berpikir insya Allah nggak ada masalah karena udah berulang kali kajian di situ, nggak ada masalah gitu loh. Sudah bismillah. Cuma sehari sebelumnya akhirnya anak dapat kiriman surat yang dilayangkan oleh saudara-saudara kita dari Banser ya. Anak nggak Ansor bukan Banser dari iya GP Ansor itu anak dapatnya bukan dari teman-teman panitia, malah dari salah satu ustadz di Jakarta. Dia kirim ke anak. Nah, dalam hati anak, insya Allah mudah-mudahan bisa dikomunikasikan, insya Allah bisa lanjut. Akhirnya anak tanya sama teman-teman Surabaya, gimana? Insya Allah Ustadz aman Ustadz, seperti itu. Sebenarnya kalau nggak jadi pun ya nggak apa-apa, mau gimana kalau memang nggak bisa dilaksanakan. Dapat informasi, kata mereka insya Allah nggak apa-apa, tapi Ustadz nggak boleh nyampaikan ini itu macam-macam lah. Bismillah, kita memang akan membahas tentang hari kiamat. Jadi teman-teman di Surabaya nyampaikan, Ustadz nanti sebelum ke masjid kita mampir ke rumahnya ketua yayasan, kata dia. Oh bismillah, kita sampai ke rumah ketua yayasan. Disitulah dia sampaikan bahwasanya nggak bisa caranya. Itu ada keberatan dari teman-teman GP Ansor, kata dia. Padahal tadi malamnya sudah aman gitu loh, tapi ada rapat ketua yayasan sempat sampaikan kepada mereka, apa nggak bisa diskusi lagi? Oh kayaknya nggak ada jalan untuk diskusi. Makanya kalau tadi yang disebutkan ketua yayasan itu kan nyampaikan apa nggak bisa ada komunikasi lagi. Kata mereka nggak, udah untuk yang sekarang kata mereka mohon dibatalkan. Kalau memang ada hal-hal yang mereka tidak inginkan anak menyampaikan, ya anak tidak akan sampaikan. Kalau memang hal itu ini dapat memecah belah, ya sudah, itu anak akan tahan diri. Tapi kan ada hal-hal yang mungkin bisa duduk bersama. Ada hal-hal yang kita perlu toleransi. Kalau mungkin dikatakan ya mungkin sebagai mengatakan anak dikatakan intoleransi macam-macam. Ya anak minta maaf kalau ada mungkin ceramah-ceramah anak yang dianggap intoleransi, dan anak siap gitu loh. Ketika memang harus dicabut ucapan itu, harus minta maaf, ya itu yang kita inginkan. Jadi kalau pembatalan itu sudah beberapa kali. Jadi kalau bisa dilihat persentase ditolaknya ya atau itu ya nggak banyak ya, nggak banyak. Artinya anak berbaik sangka, kebanyakan saudara-saudara itu nerima sebenarnya dengan perbedaan yang ada, nerima, sehingga mereka anak ceramah di mana-mana juga nggak ada masalah gitu. Dan di Surabaya di tempat yang anak dibatalkan sendiri itu pun udah berulang kali sebenarnya, karena selama ini tidak ada masalah, tahu-tahu kok jadi ada masalah. Karena kan saudara-saudara kita dari Ansor melihat ini kok masih ramai masjid ini, berarti kajian akan berlangsung ini, seperti itu. Sedangkan anak nggak ada di tempat itu, anak di rumahnya ketua yayasan, bersama ketua yayasan sampai sholat maghrib di situ. Sama sekali anak nggak ke masjid gitu. Kalau mereka beranggapan kajiannya berlanjut, enggak. Dan bayangin ya, ketika ribut di masjid itu sama-sama saudara ribut, sama-sama muslim. Jadi kalau mungkin yang di sana teriak Allahu Akbar, di sini teriaknya sama juga Allahu Akbar. Lo memang satuluran benar. Ini satuluran semuanya. Makanya Anda berpikir bismillah, kalau memang keberadaan anak menjadi polemik, ya Anda nggak datang. Kalaupun ada yang tidak suka, wajar lah, karena kita nggak mungkin bisa membuat semua orang suka sama kita. Nggak mungkin. Nabi aja alaihissalatu wassalam dilemparin batu, diusir dari kota, dari Mekah, dari kota yang paling dicinta, diusir. Tapi apakah beliau berhenti? Ya enggak. Tadi bumi Allah ini luas gitu. Kalau mungkin kita di tempat ini nggak diterima, mungkin di tempat lain ada. Dan sekali lagi,
tadi kalaupun ada yang menolak, tapi juga ada yang menerima. Dan kepada yang menolak, Anda minta maaf tentunya. Boleh jadi tadi memang Anda salah gitu. Cuma ada orang yang nggak merasa bersalah. Boleh jadi karena salah, tapi yang jelas kita nggak boleh berhenti berdakwah. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari Ustadz Syafiq Rizal Basalamah ini, di mana justru beliau ini menginginkan tabayun. Jika memang ditemukan sebuah kesalahan dalam kajiannya, beliau pun berani untuk meminta maaf kepada pihak yang merasa dirinya dirugikan. Tapi malah ormas-ormas Banser ini membuat keonaran di dalam masjid. Nauzubillah min zalik. Mari kita lanjut lagi. Umat Islam saat ini nih berada di titik yang sangat lemah sekarang. Jumlah mereka banyak, 2 miliar juga. Saudara kita di Gaza dibantai, kita nggak bisa berubah. Kita ribut dengan perkara-perkara yang seharusnya dan kita ribut. Kalaupun ada perkara-perkara ilmiah yang harus didiskusikan, bisa diskusikan. Sedangkan kita ketika ceramah, ya, ketika Anda menyampaikan ceramah, tujuannya mengajak orang kembali kepada agamanya. Apa tujuan lain? Gak ada sebenarnya. Dan harapan kita memang kita bareng-bareng bersama semua ormas yang ada, bersama semua yayasan yang ada, semua ustadz yang ada, bagaimana mengajak umat itu kembali kepada agamanya. Tapi ketika umpamanya ceramah nggak bisa, sedangkan kita tujuannya tadi mengajak umat itu kembali kepada agama Allah, ya ada kesedihan gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kadang-kala persaudaraan tadi anak haram itu lebih penting ya. Daripada kita harus ribut, apalagi kalau terjadi baku hantam di antara saudaranya, siapa yang ketawa, siapa yang gembira gitu. Kita dalam posisi yang seharusnya ya bergandengan tangan dalam perbedaan yang ada. Selama perbedaan itu bisa ditoleransi ya, tapi bukan berarti kita tidak saling mengingatkan. Insya Allah kita bisa mengajak umat bareng-bareng menuju kepada Allah, menuju kepada agamanya. Ini loh agama yang Nabi SAW dulu sampaikan, kita akan hina. Yang jelas kita semua bersaudara dalam perbedaan yang ada. Selama perbedaan itu tidak mengeluarkan orang dari Islam, ya dia saudara kita. Masya Allah, Ustadz Syafiq Rizal Basalamah sampai meneteskan air mata melihat kondisi umat muslim sekarang, di mana yang justru kita harusnya bersatu, malah kita terpecah belah dengan hal-hal yang harusnya masih bisa didiskusikan. Mengingat masih banyak saudara-saudara kita yang membutuh bantuan kita, yaitu saudara kita di jalur Gaza. Mari kita lanjutkan lagi. Anak ini sangat senang sekali kalau mereka manggil anak. Nggak pernah ada panggilan itu. Yang ada mereka membatalkan kajian kepada penyelenggara. Penyelenggaranya yang mendapatkan surat itu. Di Jember ini alhamdulillah kita pernah mengadakan pertemuan dengan waktu itu di mediasi sama MUI sama Kapolres. Kita bertemu dengan semua unsur NU yang ada di Jember ya. Ya alhamdulillah, artinya perbedaan itu ada, nggak bisa dinafikan. Perbedaan itu ada. Tapi ketika kita kumpul, maka yang harus lebih ditonjolkan itu ya persaudaraan kita sesama muslim. Dan alhamdulillah bisa disebut STDI kita punya kampus di sini ya. Alhamdulillah sejak tahun 2007 ya, 2010 dapat izin sampai sekarang pun diterima di masyarakat. Yang mungkin awal-awal mereka nggak paham ya, dilihat anggota di aliran apa ya. Sampai anak pernah khutbah nikah di Jember ini. Ketika khutbah nikah, saudaranya apa? Sahabatnya ayah ngomong dia sama ayah anak, please kata dia. Tadi orang-orang ketika ngelihat anaknya diceramah, lu ini teroris tekondi. Jadi ada yang memframing ke sana sehingga orang yang nggak paham kan jadi benci. Tapi karena dianggap dia itu memiliki pemahaman yang menyimpang, dikatakan kalau sholat masjidnya dicuci, ada isu-isu yang beredar yang sebenarnya tidak benar gitu. Ketika dikonfirmasi, ya sebenarnya nggak ada masalah. Ustadz Syafiq pun mengatakan bahwasanya perbedaan itu sudah pasti ada. Tapi beliau juga menyarankan kita tetap menjaga persaudaraan kita sesama umat muslim. Nah, dari perkataan ini menunjukkan bahwasannya tidak ada Ustadz Syafiq Rizal Basalamah untuk menjerumuskan ke hal-hal yang menebar kebencian. Justru beliau menyarankan kita untuk menjaga persaudaraan kita sesama umat muslim. Tetapi justru ormas GP Ansor ini atau Banser memfitnah dan menuduh kajian Ustadz Syafiq Rizal Basalamah ini berbahaya dan menyerumus ke penebar kebencian dan radikalisme. Justru kajian beliau ini membawa kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. Dan saya pun bingung dengan rombongan ormas Banser ini. Sebenarnya tujuannya apa dia ini? Umat Islam yang sedang kajian dibubarkan, sedangkan biksu tong, gereja-gereja mereka jaga, yang jelas-jelas mereka itu orang kafir. Nauzubillah min zalik. Gak habis pikir sama orang-orang yang begini. Semoga dari penjelasan Ustadz Syafiq Rizal Basalamah ini membuat kita lebih paham lagi tentang kajian-kajiannya, agar keributan seperti ini tidak terulang kembali.
Mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.